Sepulang sekolah, seorang anak perempuan tak sengaja melihat sesuatu yang membuat langkahnya terhenti. Dari jendela sebuah rumah, ia melihat seorang gadis kecil sedang dimarahi oleh ayahnya. Suara bentakan dan benda yang terjatuh terdengar dari dalam. Sang anak perempuan terkejut dan takut. Setelah suasana hening, ia memberanikan diri untuk kembali mengintip. Di balik kaca, ia melihat gadis kecil itu menutup telinga dan tubuhnya gemetar. Dan dari sana, ia tahu bahwa gadis itu sedang terluka, bukan secara fisik saja, tapi juga di dalam hatinya. Keesokan harinya, saat lewat di depan rumah itu lagi, ia melihat jendela yang kemarin pecah kini ditambal lakban. Ia mengira gadis itu tidak ada, tapi kemudian tirai bergerak pelan. Sebuah kepala kecil mengintip keluar. Anak perempuan itu tersenyum, lalu perlahan mendekat dan menyapa. Namun gadis kecil itu tidak menjawab, hanya terdiam. Hari berikutnya, ia kembali datang. Kali ini ia memperkenalkan diri, seperti saat bertemu teman baru. Meski tak mendapat jawaban, ia mulai membacakan dongeng dari balik jendela. Gadis kecil itu mulai tertarik. Wajahnya yang sebelumnya suram mulai menunjukkan rasa ingin tahu. Hari keempat, sepulang sekolah, anak perempuan itu berlari menuju rumah itu. Ia melihat gadis kecil itu sedang makan sendirian, lalu mengetuk jendela. Gadis itu berlari membukanya. Meski belum berbicara, ia kini tak lagi sembunyi. Setelah melanjutkan dongeng kemarin, anak perempuan itu bertanya pelan, "Siapa namamu?" Gadis itu terdiam lama, lalu terdengar lirih, "Minha." Di rumah, anak perempuan itu hidup bersama ibunya, yang sibuk bekerja dan jarang pulang tepat waktu. Saat makan malam, sang ibu mengabarkan bahwa ia harus pergi ke Kanada dan berencana menitipkan putrinya ke rumah sang bibi. Ibu harus fokus kerja, katanya. Anak perempuan itu ingin bertahan, karena baru saja punya seorang teman. Tapi ia tahu, suara anak kecil kadang sulit didengar oleh orang dewasa. Di sisi lain, Minha belum pernah keluar rumah, karena bagi sang ayah, Minha hanyalah alat untuk menerima bantuan subsidi anak. Dan ibunya, yang bekerja di supermarket, juga jarang tersenyum padanya. Ia hanya tahu rumah sebagai tempat yang sempit, sunyi, dan kadang menakutkan. Anak perempuan itu datang lagi, kali ini membawa sepatu kecil, memakaikannya ke kaki Minha, dan menggandengnya keluar. Mereka berlarian, menertawakan dunia, mengamati bunga dan nelayan di pinggir jalan, dan berharap bunga itu akan terus bertumbuh. Mereka menemukan rumah kosong, dan menyebutnya markas rahasia. Saat duduk berdua di sana, anak perempuan itu bertanya, "Tempat apa yang paling ingin kamu datangi?" "Taman bermain," jawab Minha pelan. Ia belum pernah ke sana seumur hidupnya. Kemudian saat ia merapikan rambut Minha, ia melihat memar-samar di bawah leher sahabat kecilnya. Ia terdiam dan hanya berkata lembut, "3 hari lagi, aku akan mengajakmu ke taman bermain." Ia tahu waktunya di Korea tidak lama lagi. Ia ingin sebelum pergi memberi Minha satu kenangan manis yang tak akan pernah hilang. Dan Minha pun menanti. 3 hari penuh harap. Ia menghitung hari dengan jarinya sebelum tidur, sampai akhirnya pagi itu tiba. Dan begitu rumah sepi, ia memilih baju terbaiknya, dan dengan langkah kecil yang penuh harapan, ia keluar sendiri dari rumah. Mereka bertemu, bermain, tertawa. Dunia kecil mereka hanya milik berdua, lepas dari beban orang dewasa, bebas, ringan, seperti dandelion yang terbang ditiup angin.